Teori menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas, tradisi, dan nilai-nilai kelompok minoritas. Ini konflik antara universalitas dan praktikulturalitas, bahwa setiap individu harus diperlakukan sama tanpa pengaruh atau pengakuan terhadap identitas, dengan mengusulkan bahwa negara harus memberi ruang bagi keberagaman budaya dan tradisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Marcelino dengan NIM 174221021, mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dari ujian akhir semester dengan mata kuliah teori politik, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu teori, yaitu teori multikulturalisme. Teori multikulturalisme sendiri dalam teori politik adalah pendekatan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya dalam masyarakat. Teori menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas, tradisi, dan nilai-nilai kelompok minoritas. Sebagaimana mestinya bahwa hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kesetaraan diterapkan secara adil. Multikulturalisme sendiri berargumen bahwa masyarakat yang pluralistik sebaiknya tidak memaksakan satu budaya dominan, tetapi menyediakan ruang bagi kelompok untuk mempertahankan dan merayakan perbedaan mereka, baik dalam hal agama, budaya, atau bahasa. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis, di mana keberagaman dianggap sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman. Nah, salah satu bagian dari teori multikulturalisme ini adalah fenomena. Fenomena yang saya angkat adalah fenomena konflik antara universalitas dan praktikulturalitas, di mana konflik antara universalitas dan praktikulturalitas adalah persoalan yang sering muncul dalam kehidupan sosial politik. Di satu sisi, universalitas berbicara tentang nilai-nilai yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, seperti HAM, kesetaraan, dan kebebasan. Prinsip ini menekankan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama, terlepas dari latar belakang budaya, agama, atau tradisi mereka. Nah, ketegangan antara pandangan ini seringkali sulit dihindari. Sebagai contoh, bagaimana kita menyikapi praktik budaya tentunya yang mungkin dianggap melanggar hak asasi manusia, atau bagaimana kita memastikan bahwa nilai-nilai universal tidak meminggirkan atau menyingkirkan tradisi lokal. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menggambarkan betapa kompleksnya hubungan antara universalitas dan praktikulturalitas. Salah satu contoh dari konflik ini saya mengambil di Perancis. Jadi, di Perancis itu konflik antara universalitas dan praktikulturalitas ini tercermin dalam negara menangani keberagaman budaya, terutama dalam konteks komunitas muslim dan imigran. Perancis terkenal dengan prinsip sekularismenya yang menekankan kesetaraan di bawah hukum tanpa membedakan identitas agama atau budaya. Nah, pendekatan ini berakar pada pandangan universal bahwa setiap individu harus diperlakukan sama tanpa pengaruh atau pengakuan terhadap identitas partikularnya, seperti agama atau budaya tertentu. Namun, hal ini seringkali berbenturan dengan tuntutan komunitas tertentu untuk melestarikan dan mengungkap identitas budaya mereka, seperti menggunakan simbol agama, misalnya hijab atau penutup kepala di ruang publik. Di sisi lain, teori multikulturalisme ini hadir untuk menawarkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap keberagaman budaya. Dalam teori ini, negara diharapkan dapat mengakui dan melindungi hak-hak kelompok minoritas untuk mempertahankan tradisi dan identitas budaya mereka, meskipun hal itu bisa berbeda dengan nilai-nilai yang dominan. Multikulturalisme sendiri mengusulkan bahwa penguatan terhadap pluralitas budaya dan hak untuk mempertahankan identitas lokal tidak harus bertentangan dengan prinsip-prinsip universal seperti kesetaraan dan kebebasan. Nah, di Perancis sendiri ini, konflik ini terlihat dalam perdebatan tentang apakah negara harus mengakomodasi praktik budaya tertentu yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai universal yang diterapkan secara ketat. Misal, pelanggaran penggunaan hijab di sekolah umum dianggap oleh beberapa pihak sebagai langkah yang menjaga prinsip kesetaraan atau universalitas, tetapi juga dilihat dari kelompok tertentu sebagai bentuk penindasan terhadap identitas religius dan budaya mereka, atau praktikulturalitas.
Teori multikulturalisme sendiri menentang pendekatan universalitas yang ketat seperti di Prancis itu, dengan mengusulkan bahwa negara harus memberi ruang bagi keberagaman budaya dan tradisi. Dalam konteks Prancis ini, penerapan multikulturalisme akan berarti lebih banyak pengakuan terhadap individu untuk mengekspresikan identitas mereka, meskipun itu mungkin berbeda dengan norma mayoritas. Teori multikulturalisme ini menawarkan solusi untuk menyatukan nilai-nilai universal dan praktikular dalam masyarakat Prancis yang menghadapi tantangan besar dalam mengelola keberagaman budaya dan menjaga persatuan nasional mereka. Nah, ini sempat ada kejadian di fenomena antara konflik universalitas dan praktikularitas di Prancis ini, di mana dari sisi universalitasnya itu, di Prancis menuntut pemisahan agama dari ruang publik untuk menjamin kesetaraan dan kebebasan individu. Sedangkan dari bagian praktikularitasnya, komunitas agama ini terutama teman-teman muslim ya, melihat larangan simbol agama seperti hijab ini sebagai bentuk pengekangan terhadap identitas budaya dan agama dari teman-teman muslim sendiri. Contoh, pada tahun 2004, pemerintah Prancis memberikan statement pelarangan penggunaan simbol agama mencolok seperti hijab untuk sekolah-sekolah negeri. Nah, pada tahun 2010 juga Prancis melarang penggunaan burka atau nikab di ruang publik. Nah, larangan ini dianggap oleh pemerintah sebagai upaya mempromosikan nilai universal sekularisme, tetapi bagi teman-teman muslim ini dianggap sebagai diskriminasi terhadap kebebasan beragama. Mungkin itu kaitan antara yang saya ambil, yaitu teori multikulturalisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.